Pendamping Desa Kecamatan Mertayudan dengan bangga mempersembahkan podcast pengentasan miskin ekstrim desa, berdaya dari desa dengan riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita berada di Desa Danurejo, Kecamatan Mertayudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Agung Duyono, pendamping Desa Kecamatan Mertayudan. Di sebelah paling kiri ada Bapak Teguh Karyanto, SH, selaku koordinator pendamping Desa Kecamatan Mertayudan. Di samping kanannya beliau Bapak Agus, warga dari Desa Danurejo, perwakilan dari kelompok masyarakat miskin di Desa Danurejo. Berikutnya adalah Mas Andi Riwa, ini Riwayanto, sebagai sekretaris Desa Danurejo, mewakili Bapak Kepala Desa Danurejo. Oke, sesuai slogannya, berdaya dari desa dengan riang gembira. Ngerti ya Pak? Monggo satu persatu, Pak Teguh. Ini kita buka dulu dari pertanyaan tentang tema kita nih Pak. Tema kita kali ini adalah pengentasan kemiskinan ekstrim desa. Nah, ini pertanyaannya yang paling sederhana nih Pak. Itu definisi masyarakat miskin desa itu apa Pak? Sebagai pendamping desa. Ya, masyarakat miskin desa itu ada beberapa kriteria sebenarnya. Oke. Ya, menurut Gus Salim. Gus Halim. Ya, Menteri kita. menteri kita itu. Ya. Yang miskin ada dua ya. Ya. Miskin absolut istilahnya. Ya, miskin sing tenanan. Miskin sing tenanan miskin nih, berarti kebangetan miskin nih. Terus kebanyakan Wiro. Pendapatannya itu per hari 12.000. 12.000. Ane ning anu wonten mboten Pak? Ada ndak di Danurejo 12.000? 12.000 warga miskin. Nah, maksudnya upahnya, Pak. Upahnya per hari. Ada? Enggak ada. Enggak ada ya? Memang di Magelang rata-rata enggak ada. Nanti kita cari. Bahas ya. Pakai metode terpal, Ya. terpal di TKS, verifikasi dan kemudian. Jadi yang satu miskin absolut ya Pak? Yang absolut ya. Absolut. Terus kedua miskin produktif. Yang miskin yang produktif. Jadi Oke. absolut itu satu contoh ya. Tadi pendapatan di bawah UMR lah. Oh, jauh Pak. Jauh itu per hari harian aja 12.000. Iya 12.000 terus apa itu ada yang tidak bekerja sama sekali, yang sudah tua, terus punya penyakit kronis dan sebagainya ya. Ya itu. Nah yang produktif ya dia sebenarnya miskin, tetapi dia masih bisa usianya rata-rata usianya masih produktif, usia produktif ya, tapi ya itu tadi tidak difabel ya, kalau yang itu yang masuk kategori absolut ya, yang absolut yang difabel tapi ya. bisa kita pisah ke produktif dan absolut. Intinya kalau absolut itu sudah tidak, meskipun disupport apapun dia nggak bisa berbuat apa-apa karena kemampuannya terbatas. Jadi ada dua, miskin absolut dan miskin produktif. Itu kesimpulannya yang untuk yang kategori definisi masyarakat miskin desa. Ya. Terus Pak Carik, Pak Sekdes Danurejo, Mas Andi. Oh, selama ini Mas Andi itu upaya yang dilakukan desa dalam rangka pendataan itu melalui SDGs bagaimana Pak? Kemarin kita sudah melakukan SDGs ya, pendataan awal ya, di bulan apa Mas Andi? Tahun 2000 aku? 2021. Di bulan Maret 2021. Ya. Hasilnya Mas tadi datanya sudah mendukung untuk arah kebijakan desa. Ya. Dari kita berdasarkan dari pendataan SDGs, ya, kita setelah itu melakukan verifikasi dan validasi data. Selanjutnya karena hasil dari verval itu, nanti kita jadikan dasar untuk penyusunan anggaran. Oke, di tahun 2022. Pertama kan 2022
2021 ya SDGs ya Pak Agus. Ya. 2021 pertama ya. Di tahun 2022 kita melalui anggaran pendapatan dan kinerja desa. Ya. Kita berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Pengenalan kemiskinan Melalui program BLT. BLT dana desa. Ada program PKH ya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi warga miskin. Pemberdayaan. Jadi memang kegiatan pemberdayaan yang direncanakan di tahun 2022 itu berdasarkan dari SDGs ya Pak. SDGs. Tapi meskipun belum sempurna ya, kan Belum penyempurnaan sempurna, di ya. 2022 ini penyempurnaan itu. 22 penyempurnaan. Karena ada, mohon maaf ya, Ya. jadi memang ada trouble di awal akhir tahun 2021 itu kan. Ya. Sehingga enumerator input itu susah, kemudian dari admin kecamatan Ya. sendiri itu juga mau memonitoring dan sebagainya itu juga susah waktu trouble. Kemudian di 2022 mulai ya, bulan apa saya lupa ya, maaf, sekitar Maret April Sekitar Maret April ya, nah, itu itu awal baru tahun mulai sudah mulai stabil ya. maka proses Input data enumerator itu dimulai lagi dengan pengambilan, cuma data validitas data dari monitoring kita itu juga baru berproses. Ya. Jadi kalau di sini tetap yang SDGs itu pendataannya tetap pakai hard copy dulu ya Mas ya. Iya. Hard copy. Jadi itu sudah menjadi acuan desa dalam penyusunan APB desa di tahun 2022 sudah Ya. pakai yang data yang manual dulu kan Pak. Termasuk Jadi persiapan di RKP desa. Oh, iya. RKP desa kan Pak sudah pakai formula form yang SDGs ya. form yang SDGs ya. Sehingga penyusunan APBD 2023 itu sudah mengakomodir kegiatan-kegiatan yang masuk di form SDGs. SDGs. Jadi bisa menyusun desa dalam hal ini bisa menyusun RKP desa berdasarkan skala prioritas. Iya. Dan juga berdasarkan apa Perpres 104 ya yang untuk Ya kalau di 2022 Perpres 104 104 ya. kemudian dengan Permendes Permendes ya. Nah yang sekarang di penyusunan 2023 ini Permendes nomor 8 tahun 2002 tentang prioritas penggunaan dana desa. Ada beberapa item kan gitu ya. Itemnya yang itu memang masih dijelaskan lagi tentang penanganan masyarakat miskin ekstrim ya. Jadi BLT itu asumsi dari Permen Desa. Ya. Ini lebih spesifik ke masyarakat miskin ekstrim. Penanganannya itu. Jadi prioritas yang di regulasi yang terbaru ini memang untuk tahun 2023 masih mendekati lah. Mendekati, tapi ada definisi masyarakat miskin ekstrim desa. Untuk penanganan masyarakat miskin ekstrim. Terutama untuk yang BLTDD itu ya Pak. Ya. Dan juga kegiatan pemberdayaan modal yang lain. Jadi penanganannya penanggulangan kemiskinan, khususnya masyarakat miskin ekstrim itu bisa dengan bantuan langsung tunai, ya, atau dengan kegiatan. Kan gitu lah. Ya. Sebenarnya bagus nih. Ini sebelum melangkah lebih jauh di tahun 2023 ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Agus. Bapak Agus ini Pak, nama asma lengkapnya Pak, nama lengkapnya Bapak Agus Sufron. Bapak Agus Sufron. Sekarang berdomisili di dusun Cepongan Lor. Cepongan Lor ya. 1/8. Ya. Sekarang Pak Agus ini sudah mendapatkan bantuan berupa apa Pak? Bantuannya berupa kadang ya ada sembako, kadang ya uang. Ya, tapi dalam program apa itu dari BLT atau dalam program PKH? Oh PKH, ya PKH. Oke. Jadi manfaatnya terasa ya Pak Agus? Terasa banyak. Dari tahun berapa Pak itu? Dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah itu sejarahnya mungkin Pak Sekdes bisa ini menceritakan dulu kok ada namanya Pak Agus ini dari mana Pak? Itu dulu itu sejarahnya datanya itu masuknya itu gimana Pak? Kalau dari pemerintah desa itu kan untuk proses pendataan itu ada mekanismenya tersendiri. Oke. Kita yang pertama data warga miskin kita terima dulu, selanjutnya nanti dilaksanakan melalui verifikasi validasi melalui musdus di tingkatan dusun. Di tingkatan dusun, ya. Musyawarah dusun, ya. Melibatkan tokoh masyarakat di dusun seperti RT, RW, ya. Dan melibatkan dari kepala dusun. Kepala dusun, kawil ya. Kawil kepala wilayah. Kepala wilayah. Nah, selanjutnya dari situ
ada skala prioritas warga yang memang itu disepakati melalui musyawarah dusun, diserahkan ke desa. Termasuk Pak Agus ini dari usulan yang dari tingkat dusun. Dari tingkat dusun melalui musyawarah desa dan diserahkan ke desa. Kemudian kita tidak lanjuti dan hasilnya ini Pak Agus mendapatkan program PKH. Jadi usulan dari tingkat dusun itu kemudian dimusyawarahkan lagi ya di tingkat desa ya, melalui musyawarah desa ya Pak. Jadi memang kami sebagai pendamping itu selalu dorong Pak, untuk dilakukan verifikasi dan validasi update gitu. Nah ini yang pertanyaannya, Pak Guru, verbal itu idealnya, idealnya itu berapa bulan sekali? Itu semesteran lah, 6 bulan ya. 6 bulan ya? Minimal 6 bulan ya? Jadi maka kegiatan verbal itu update di dalam penganggaran APB desa itu dilakukan 2 kali. Anggarannya kan gitu ya. Sehingga dari hasil tahun kemarin itu di awal atau pertengahan ini akan diketahui apakah ada perubahan. Ada yang mungkin sudah mapan, ada yang miskin baru. Betul sekali ya. Jadi kan memang kondisi masyarakat kita itu kan mungkin di data awal memang masuk kategori dalam masyarakat miskin. Cuma kan kemudian perkembangan ya. Seiring perkembangan berjalannya waktu, kadang kan masyarakat juga berkembang. Setelah diberi bantuan, setelah diberi kegiatan pemberdayaan, bisa meninggal. Ya kan? Bisa meninggal, bisa berdaya. Cuman itu fungsinya di verbal ulang ya Pak. Di verbal ulang itu idealnya itu. Ya kan akan mengetahui ya kondisi yang sudah masuk verbal, kemudian dia sudah masuk di TKS. Ini akan diketahui. Kalau di verbal rutin maksud saya. Ini misal Pak Agus ini ya. Kalau beberapa saat mungkin masih kategori tadi pekerjaannya belum tidak tetap atau mungkin PHK atau mungkin dan sebagainya banyak hal. Nah setelah di verbal ternyata dia Pak Agus sudah berubah status, pekerjaannya sudah tetap, pendapatannya sudah nah ini maka dia akan tidak masuk kriteria misalkan. Baik Pak Agus, ini ada pertanyaan Pak Agus itu sekarang pekerjaannya apa Pak Agus sekarang? Saya sebagai tukang batu. Sehari-hari tukang batu di mana Pak biasanya? Ya kadang ya di person lah, di perorangan. Tidak pernah saya itu ikut proyek atau gitu. Tidak pernah. Jadi memang tukang batu itu pun konsisten atau kadang ada kerjaan, kadang ada tidak ada kerjaan itu kadang enggak ada, kadang ya ada. Usia lah Pak Agus sekarang usianya berapa? Usia 49. Sekarang 49. Kalau itu masuk kategori miskin produktif atau miskin absolut Pak? Ya kalau normal kondisi Pak Agus ini normal maksudnya sehat, tidak sakit masih. Tapi kalau Pak Agus mohon maaf misal Pak Agus, Pak Agus ini umpama punya penyakit kronis, jantung atau apa ya itu kita anggap absolut. Ya karena mungkin dia bekerja sebentar aja sudah dan resiko masuk saya. Meskipun usianya baru 49. Itu Pak. Pengawalan kami kan di pemahaman Pemdes juga tentang kategori definisi miskin. Ini juga nanti akan menjadi pembahasan di ini kan akan ada penyusunan RAPBDes ya Pak ya. APBDes lah. RAPBDes ini kan? Ya. Jadi terkait dengan prioritas penggunaan dana desa yang terkait dengan BLT dana desa ini kan untuk masyarakat miskin ekstrim. Nah, ini berarti kalau miskin ekstrim ini kan kategorinya ke yang bisa absolut, bisa yang produktif tadi ya. Nah itu nanti bagaimana langkah dari pemerintah desa Danurejo nih Pak untuk menyiapkan untuk tahun 2023? Ya perpalagi ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita melalui pendataan dulu, terus kita verifikasi validasi melalui musyawarah dusun. Setelah itu nanti
ada tahapan musyawarah desa. Betul. Dan bagaimana nanti menentukan kriteria yang termasuk Miskin ekstrim. miskin ekstrim itu. Kemiskinan ekstrim. Nah, itu kan melalui karena desa itu kan menangani dari beberapa dusun, sehingga memang kalau desa bekerja sendiri tanpa ada kepala kewilayahan yang bergerak dan melakukan musyawarah dusun, kita juga tidak bisa menentukan. Nanti ada tahapan itu melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Oke. Jadi mungkin mungkin dilaksanakan saya nambahin juga. Jadi memang kan proses siklus perencanaan. Ini kan di Juli, Agustus, September itu kan ke RKP Desa ya. RKP Desa. Tahun 2023 ya. Kemudian dari Oktober, November, Desember ini kan proses penyusunan APB Desa. Penyusunan APB Desa. Ya, dan Permendesa nomor 8 itu ya barusan turun ya untuk prioritas penggunaan dana desa. Sehingga pedoman desa ini wajib untuk melakukan perpal kembali. Betul. Perpal sesuai dengan kriteria kemiskinan. Desa Permen desa kan ada kriteria kemiskinan ekstrim. Nah itu sebagai pedoman untuk melakukan perpal ulang, sehingga akan diketemukan, diteliti ulang. Nggak ada bilang nggak ada karena belum diteliti secara valid ya. Betul. Maka diteliti ulang melalui mekanisme dan kriteria. Mekanisme sudah benar. Musdus, ya kan? Pasti dari tingkat dusun dulu ya. Terus, di situ ada data dan sebagainya dari hasil verifikasi, validasi, akhirnya masuk ditetapkan sesuai dengan musyawarah desa tadi. Oke, Pak Agus iya. Kopi. Ini ruangannya AC, Pak. Ini era AC ini sudah ahli semua ini. Kopi, susu ya. Iya, bantuan PKH punya uang itu dikhususkan untuk biaya sekolah. Enggak boleh untuk buat lain-lain. Oh iya. Dikhususkan untuk sekolah. Nah, ini saya Pak Agus ini putranya berapa, Pak? Anak saya ada anak 4. Ya. Yang masih sekolah ada 2, yang kecil. Yang kecil 2. Ya. Baru kelas 8 SMP. Oke. Iya, itu. Terus Pak Agus bekerja, istri bekerja juga atau tidak? Istri IRT, ibu rumah tangga. Oh, IRT, ibu rumah tangga. IRT bukan Bu RT ya. IRT. Tapi Bu RT itu, Bu RT di Danurejo kesenangannya Pak Sekdes. Karena sering berinteraksi masnya. bukan anu, ya bener kan Pak? Iya, betul sekali. Sing muda apa sing wis anu? Ya, yang produktif. Dan kita juga dorong dari hasil perpal tadi. Betul. Akhirnya ada kriteria miskin ekstrim betul. Kemudian ya miskin tingkat lebih tidak ekstrim ya, dan sebagainya. Maka kita dorong agar desa ini juga lebih banyak kegiatan-kegiatan yang disusun di RKP Desa dulu itu untuk juga membackup, menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas termasuk ketahanan pangan. Oh iya. Supaya produktivitas tadi. Karena memang ini kan sudah mulai COVID, sebenarnya sudah mulai turun. Memang kalau yang 2022 ini berat, 2020, 2009 masa pandemi itu jadi tidak leluasa gitu loh. Maka ini sudah mulai harus didorong untuk lebih banyak ke peningkatan kapasitas masyarakat termasuk ekonomi. Termasuk anu ya Pak Bu, termasuk apa itu penguatan kelembagaan juga. Oh wajib. Penguatan kelembagaan desa. Karang Taruna. Ini kemarin ini kan sudah proses ya? Iya, kita sudah di dalam APBDes perubahan atau RKPdes tahun ini. Kita sudah menyusun konsep untuk penyusunan pembentukan Karang Taruna. Desa apa? Yang tingkat desa. Oke. Nah, nanti bagaimana nanti itu diberdayakan agar potensi-potensi pemuda di desa Danurejo ini bisa muncul. Betul ya. Sehingga ada pengembangan untuk termasuk kemarin ada mulai membentuk lembaga kesenian dan budaya di desa Danurejo. Sudah berapa anu Pak? Saya lupa itu. Kemarin 14 atau berapa ini budayanya?
Ada 12 apa budaya. 12 jenis kesenian Iya. dan Rata-rata budaya per dusun itu kan. Itu per dusun. Oh, sudah per dusun luar biasa. Biasa. Terus Saya juga PKK, Ya, kader-kader, ya, kader. PKK melalui kader-kader perempuan itu melalui Betul. forum rumah desa sehat juga. ADS. Termasuk nanti Ya. didorong penanganan stunting itu jalan Pak. Ya. Kemudian PKK didorong untuk peningkatan ekonomi perempuan Ya. mengarah ke 2020. Nah, ini Ya. kemudian kita stunting. Nah, Ya. stunting ini juga bagian dari pengentasan kemiskinan ekstrim juga ini. Sekali. Karena stunting ini kan memang terkoneksi. Ya. Biasanya memang anak-anak yang terindikasi stunting itu berasal dari nusewu keluarga yang kurang mampu Ya. kan, ya kan? Maka wis wong tuane orang tuanya diberi bantuan sesuai data yang valid melalui data yang diambil dari SDGs itu. Kemudian juga anaknya diberikan aku biasanya nih yang dari program penanganan stunting itu biasanya PMP. Jadi PMP tambahan. ada 5 layanan pokok. 5 layanan Ya, pokok. di stunting. Dan alhamdulillah ya, Martani dan Kecamatan Martani itu sudah 12 desa. Forum rumah desa sehat sudah terbentuk dari 2021. Wah, sudah lengkap itu 12 desa. Termasuk Danurejo. Termasuk Dan dan Danurejo sendiri sudah melakukan, jadi kita dorong agar setiap bulan itu melakukan rakor forum rumah desa sehat. setiap bulan. Ya, Mantap ya. kemarin juga ya. Sudah. Sudah ya. Di situ poinnya satu untuk rapat koordinasi kan, berarti ada evaluasi Iya. kegiatan yang telah dilakukan, Iya, betul. terus kemudian progres yang dilakukan, termasuk Iya. kalau yang stunting penanganan pemberian PMP, Iya. stunting, PMP kemudian khusus ya itu. pemantauan ya, Iya. kan? Ya, nah dan rencana tidak lanjut bulan ke depan, termasuk di situ EHDW, jadi input EHDW. Input yang ke aplikasi Ya, betul ya. di forum itu ada bidang Bidang yang implementasi khusus dan operator ya, operator yang khusus inputor. input data. Nah, terkait dengan update data ini memang penting sekali ya di tingkat desa itu arah kebijakan pemerintah desa melalui Bapak Kepala Desa itu memang baik data. Semua Ya, ya. sekarang itu data. Apalagi kita ditolong sama SDGs ini lumayan Luar banyak biasa. keluarganya dan tahun ini juga menganggarkan SDGs ya Pak. Tahun 2002 menganggarkan karena memang 2022. Itu mau menganggarkan untuk SDGs. tetap SDGs tetap ada ya. wajib karena update ya. Ya karena sustainable berkelanjutan ya. Jadi Ya. memang SDGs itu memang selalu berkelanjutan agar Ya. data itu memang benar-benar sampai valid, benar-benar. Kemudian arah Bapak Kepala Desa ini dalam memberikan arah kebijakan itu tepat sasaran. Nah, termasuk itu tadi stunting ya Pak ya. Nih Pak Agus putranya ada yang ini, yang anaknya ada yang masih kecil, balita gitu. Enggak ada. 0 sampai 2 tahun ada? Enggak ada. Oh berarti sudah dewasa semua? Sudah dewasa. Oh sudah sekolah ya? Yang kedua sekolah ya. Kalau prioritas itu penanganan stunting kan 0 sampai usia 0 sampai di pelayanan KIA. KIA ya. Jadi itu pemantauannya balita 0 Betul. sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 6 tahun, Ya. ya kan? Terus konseling gizi terpadu, Konseling gizi berapa? jaminan sosial, kan termasuk jaminan sosial itu kita dorong Pemdes mengarah kepada masyarakat miskin. Iya. Satu hal, apakah masyarakat miskin khususnya yang bumil ya? Karena stunting itu otomatis sebelum lahir, setelah lahir 1000 kehidupan kan? Ya. Nah, di sini bumil tadi, kalau ternyata suruh kita data di Reform Merkes itu untuk bumil yang betul-betul miskin, Iya. tapi tidak punya jamin BPJS. Oh BPJS. Nah, Ya. bagaimana dia nanti bilalah sesar, Ya betul. sesar berapa? Biaya bisa 7 sampai 9 juta. Iya. Maka itu rekan-rekan dari Forum RDS Rumah Desa Sehat Iya. untuk mendata. Mendata. Jadi Kemudian layanan pokok tadi dan jaminan sosial. termasuk ini akte Ya. kelahiran ya. Mungkin banyak yang lolos nggak nah itu mungkin bisa Oke. didata. Peran Pemdes itu bisa membackup, Betul. ya kan? Ya.
bisa membela, Betul. bisa bertanggung jawab dan sebagainya. Monggo jalurnya Nah, kemana? monggo nanti ada Betul bidang pemberdayaan masyarakat, ada Ya. bidang pembinaan, ada Terus sanitasi dan air bersih. sanitasi dan Karena air bersih. hubungannya itu Ya. kan komponen masyarakat miskin ekstrim itu kan tidak mempunyai apa sanitasi dan air sanitasi bersih yang air baik. salah satunya, ya. Terus termasuk RTLH, RTLH, rumah tidak betul. layak huni, Ya, itu betul. termasuk komponen J. kriteria dari masyarakat miskin ekstrim. Ada Maka di situ ada betul Pak Agung tadi, ya, ada keterkaitan gitu loh betul. antara judul tadi Ya, penanganan masyarakat miskin ekstrim ekstrim, dengan peran lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok tadi, ya, kelompok di Pokja 4 kalau Pokja 4, ya. itu tentang kesehatan itu bisa diwakili melalui forum rumah desa sehat. Ah, berarti sekarang Pemdes itu pertanyaannya kader-kadernya kita itu di desa itu benar-benar diperhatikan atau tidak ini? Iya, kalau Pemdes itu kan nanti Ini Oh, langsung ini iya. dari Pak mewakili Pak Lurah loh ini. Ya, cepat ini. tetap kita fasilitasi untuk Ya, oke. RDS terutama dari kepengurusannya karena memang nanti nilai manfaatnya juga Ya, harapannya tetap dirasakan oleh masyarakat. dirasakan oleh masyarakat. Untuk Pemdes itu kan kita dalam ranah untuk memberdayakan pengurus. Pemberdayaannya, ya. Jadi kita dalam ranah penganggarannya. Penganggaran. Terutama Jadi untuk arah operasional kebijakan Pemdes itu dalam berupa kegiatan dan penganggaran. Tapi pembinaan juga loh. Pembinaan juga, ya. Kemarin juga Pengawasan. ada rapat koordinasi dan menyusun konsep yang difasilitasi oleh Bapak Teguh. Pendamping desa. Ya, Ah, benar saja. Dari Benar kok enggak ini. luar biasa ini selalu penuh strategi. Itu berarti pendamping desa standby Untuk mengawal kegiatan rapat koordinasi. Bener aja ini jangan karena saya. Karena saya membuktikan sendiri. Betul. Benar. Jadi standby-nya dari jam berapa sampai jam berapa biasanya itu? Bebas. Itu fleksibel, Fleksibel. tapi setiap hari. Tapi kira-kira kalau jam 12 malam di telepon bisa. Bisa. Oh, bisa ready selalu ready. Ya, selalu ready. Konsultasi pun 12 malam kalau nggak tidur juga bisa. Iya. Ribon Pak Agus punya pendamping desa gokil-gokil enak nggak Pak Agus itu? Bagus. Kalau mas senengannya akhirnya seneng ngopi gitu ya. Kalau seneng ngopi itu enak itu berarti. Ya nek prinsip kami itu kan jangan suka formal. Iya. Karena formal itu secara berat. Betul. Maka slogan kita, marilah kita ngopi bareng. Oh, mari ngopi bareng. Ya, ngopi bareng itu akan melakukan pendekatan itu Iya. lebih emosional. Saya dengan Pak Agus ini juga mungkin bisa ketawa bareng. Iya. Kalau sama Mas Sekdes ini Iya. enggak Belum tentu. Tegang ya. Ketawa. Pak Sekdes ini selain mengawal kegiatan-kegiatan di desa sebagai koordinator PPKD ya Pak ya. PPKD sekarang ini. PPKD ya, koordinator pelaksana FKPD bukan PK. PPKD. Oh, koordinator PPKD. Pengelolaan pangan desa. Ya, mohon maaf, saya kira dari organisasi perangkat. Oh enggak. Ya, itu PPKD. memang senang Pak Sare ini memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terutama banyak ibu-ibunya. Ini senang ya, Pak Sare Iya. saya kesini. Ya. Bukan ibu-ibu. Apa mbak-mbak? Ya setengah mbak-mbak. Adik-adik juga. Itu Karang Taruna kenapa sering dikumpulkan ke sini? Kenapa Karang Taruna sering dikumpulkan di sini tuh alasannya kenapa itu? Ya pertama Ya, penyegaran. termasuk itu biar mata ini tercuci. Iya, bagus. Iya. Sama Ya. ya sama karena Karang Taruna kita pengen menggali potensi Yang ada di Karang Taruna, betul. Jadi yang terkait dengan pengentasan miskin ekstrim itu semua unsur baik dari kader-kader dari PKK, kader Posyandu, kader dari lembaga-lembaga desa itu kan berperan aktif di situ. Jadi ada banyak-banyak diskusi di tingkat kelembagaan ini akan
mendapatkan data atau minimal ada usulan. Ya. Oh ini di tingkat ini ada Bapak A, Bapak B yang rumahnya kurang layak. Nah, maka bisa diusulkan di tingkat dusun dulu ya, di musdus. Ya makanya strategi kami sebagai pendamping desa itu pertama kita penguatan di pemerintahan. Jadi antara Pemdes itu kita dorong ada rakor sinergi, rakor kadis setiap minggu. Kades dan Prades. Ya, terus rakor kadis dan BPD setiap bulan. Kita BPD dorong, juga, ya. BPD terlibat Ya, karena aktif pemerintahan kan, berarti Ya, betul. unsur pemerintahan itu dari simbol masyarakat, Betul. Pemdes, Ya. lembaga 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 pemasyarakatan desa. Ya. Lembaga desa BPD itu kita juga punya simbol-simbol, kita dorong komunitas mereka, wadah mereka itu kita dorong sampai tingkat kabupaten juga. Tingkat kecamatan aja ada ya. Ya, jadi komunikasi kita di dalam dorong program pusat, kepentingan pusat, Ya. itu bisa kita dapatkan melalui simbol-simbol. Termasuk LKD, lembaga kemasyarakatan desa, LKD ya. RW kita juga, Betul. Indek, Forum komunikasi ya. kemudian Betul. juga Komsos dan ya. sebagainya. Ya, Ini sebenarnya strategi kita itu mengarah kepada ini. Pengentasan kemiskinan Berdaya, ekstrim di desa. masyarakat berberdaya, harapannya juga ekonomi meningkat. Ekonomi meningkat. Kemiskinan itu akan mulai pelan-pelan tergusur. Jadi untuk pemirsa di seluruh Indonesia, pendamping desa di Kecamatan Mertoyudan itu sekaligus ini untuk memberitahukan bahwa pendamping desa di Kecamatan Mertoyudan itu berhasil membuat sebuah komunitas sosial. Betul. Ya, tergabung di dalam Mercy FC. Yaitu isinya ada Bapak Camat, ada Bapak Forkom Pincam, ada Bapak Kamil, Babinsa, Bapak Kamtipmas, Forum Kades, Forum BPD, Forum Lembaga Kemasyarakatan. Betul, itu 1 minggu sekali berkumpul dan bersenang-senang untuk bermain bola. Wadahnya adalah bermain bola, tapi ya di situ sebenarnya yang penting kumpul. Komsosnya. Ya, kalau orang main bal-balan ya terserah, monggo. Tapi yang penting kumpul. Nah, yang paling penting adalah komsosnya itu tadi. Di situ ada diskusi-diskusi terkait dengan arah kebijakan baik dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat desa. Anggota Mercy juga, Pak. Wah, ini Pak Camat, Pak Sekdes ini anggota Mercy juga. Ini anggota kehormatan juga. Jadi di Komsos itu ada Pak Carik juga. Nanti Pak Agus ikut ini harus ikut. Oh, Pak Agus ikut. Jadi komunitas yang kategori PKH atau apa itu harus kita mulai. PKH yang penerima BLTDD dimasukkan yang hobi bal-balan. Nek kira-kira wis tuwa 5 menit ya Pak Agus main. Rasa suwi. Men kok ngos-ngosan, rambut sampean enggak bagus. Ya. Jadi gitu. Kita sekilas tentang Kecamatan Mertoyudan terkhusus dari Desa Danurejo. Kebetulan ketua Komsosnya atau yang mengkoordinir Komsos Mercy FC itu juga dari Kepala Desa Danurejo. Bapak Eko Prasetyo SE. Oke, ini untuk pamungkas terakhir, Pak Agus. Ya. Harapannya untuk ke depan itu dari pemerintah pada pemerintah Desa Danurejo terutama yang di tingkat desa dan juga nanti akan terhubung dengan kebijakan di tingkat pusat, itu harapannya apa Pak Agus mewakili warga miskin desa? Untuk harapan saya ya setidaknya ya ada pembekalan berupa pelatihan, ya betul, bimbingan supaya untuk siapa Pak? Untuk bapak, untuk istri, terutama untuk istri. Oh ya, istri saya karena cuma ya di rumah lah di rumah ya, ibu rumah tangga. Ya, berarti ke depan agar istri itu bisa produktif, bisa menambah penghasilan lah. Betul ya. Oke. Khususnya untuk saya mewakili untuk seluruh yang menerima bantuan PKH ya. se-Danurejo. PKH dan BLT ya Pak. Ya. Ya, yang BLT juga sama. Jadi
sama sebenarnya BLTDD dan PKH sama, tapi kita nanti akan banyak berfokus ke BLT ya Pak. Nah itu harapannya ngoten nggih Pak Agus nggih. Nah ini langsung gayung bersambut monggo. Nah Pemdes ini bagaimana menyikapi dari harapannya Pak Agus ini monggo. Memang untuk pemerintah desa selain program-program yang saya sebutkan tadi, kan ada salah satu program yaitu pemberdayaan masyarakat. Iya betul. Terutama untuk warga miskin yang masih produktif dan punya potensi untuk bisa membangun suatu usaha. Maka dari itu dari pemerintah desa juga kita di samping melakukan pembinaan secara intens kepada warga miskin, yang sudah punya usaha, dan yang belum dan ada kemauan kuat untuk berusaha. Nah, kita akan dorong melalui anggaran desa. Kegiatannya kegiatan pemberdayaan, pelatihan, juga nanti akan ada bantuan berupa alat-alat yang sesuai dengan kemampuannya untuk kelompok masyarakat agar warga miskin juga bisa berdaya untuk meningkatkan taraf kehidupan pada kita. Wah luar biasa nih Pak Dri. Monggo Pak Teguh saran dan masukan untuk beliau. Yang terpenting begini, kami menjabarkan karena petugas yang ditugaskan oleh kementerian khususnya Kementerian Desa. Jadi menjabarkan hal-hal strategi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh desa, khususnya yang untuk penghapusan atau ini masyarakat miskin supaya mengurangi dan dihapus berarti kegiatan harus dilakukan. Nah, yang terpenting saya itu mendorong Pemdes tadi pemerintahan desa pertama, termasuk lembaga dari Pemdes, lembaga desa lembaga pemasaran desa, termasuk kelompok masyarakat. Nah, harapan kita Pemdes itu mengakomodir lebih besar pada peningkatan kapasitas dan penguatan ekonomi masyarakat melalui program-program, karena tanggung jawab Pemdes adalah tadi menyusun RAP kemudian sampai dengan APBD penganggaran dan sebagainya. Harapannya itu sehingga dari tahun ke tahun ini betul-betul ada perubahan. Terus dibantu lagi sama data yang didapatkan dari SDGs itu. Maka ketika ada kegiatan pelatihan, itu pesertanya memang betul-betul dari yang membutuhkan. Makanya tadi mau nggak mau update SDGs ini wajib dianggarkan melalui APBD setiap tahun untuk perval atau pendataan update. Acuan. Jadi ada perval, ada pendataan ulang terus, pendataan ulang ini di setiap tahun itu minimal per semester. Kita dorong. Itu aja, semoga apa yang kita lakukan dengan kawan-kawan PBPN amin. Kembali bermanfaat sesuai kemauan kami. Kami pendamping desa dan pendamping lokal desa di Kecamatan Mertoyodan. Untuk informasi saja, di Kecamatan Mertoyodan itu terdapat 3 pendamping desa dan 2 pendamping lokal desa. Untuk koordinator pendamping desa itu adalah Bapak Teguh Karyanto SH. Kemudian pendamping desanya ada Mbak Rosita Ningrum SP, Sarjana Pertanian, dan saya sendiri Agung Buyono SHI, Sarjana Hukum Islam. Dan ada PLD-nya Mas Arif SE, Mas Arif Rahman SE, dan juga Mas Amin SE. Sarjana semua ini Mas, luar biasa. Maka kalau desanya ngelokro nggak mungkin. Desanya ini juga terakhir kami sesuai data IDM dari 12 desa. 12 desa itu yang mandiri sudah 8 Sudah 8 luar biasa. Termasuk sini. Yang termasuk dan desa 4 desa maju. Yang 4 desa maju. Tidak ada yang berkembang. Sudah cuma di 12 desa Kecamatan Mertoyodan itu hanya ada desa maju dan desa mandiri. Terus yang sudah sertifikat Badan Usaha BUMDes. Yang sudah sertifikat dari 12 desa. Ini sudah 8 dari 12 desa. Termasuk desa dan desa dan luar biasa. Tepuk tangan dulu.
baiklah. Sekian dari kami tim podcast pengentasan kemiskinan ekstrim desa Kecamatan Mertoyudan. Berdaya dari desa dengan riang gembira. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.